Halo guys, balik lagi sama gue di Rumah Bioskop. Kali ini Rumah Bioskop akan merangkum pertarungan The Series Season 2. Di episode pertama dan kedua menceritakan tentang Elsan dan Ical memutuskan untuk melarikan diri bersama keluarganya agar terbebas dari kejaran polisi dan anak buah Tony. Dikarenakan di episode pertama Elsan dan Ical telah membunuh Tony dengan sangat kejam. Dan juga Rumah Bioskop tak bosan-bosan mengingatkan kalau ini hanyalah konten full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, saya sangat menyarankan buat Anda menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga pengalaman menonton film secara utuh jauh lebih baik daripada menonton spoilernya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Film diawali dengan para polisi yang mencari di mana keberadaan Ical dan Elsan setelah kasus pembunuhan Tony yang dilakukan mereka pada season 1 kemarin. Ical yang sadar lalu bergegas ke rumah untuk mengajak Elsan untuk segera pergi karena kita sudah tidak punya waktu lagi sebelum para polisi dan anak buah Tony menangkapnya. Elsan, Ical, Wulan, dan Ara memutuskan untuk pergi bersama-sama. Namun pada saat akan pergi, para polisi menghadang mereka. Dan mau gak mau Elsan dan Ical harus menumbangkan mereka. Namun di tengah pertarungan, Elsan menyuruh Ical untuk pergi duluan. Sedangkan Elsan harus berusaha melawan mereka walaupun hampir kalah. Ical yang mengejar waktu mencoba pergi lebih dahulu bersama mereka. Namun pada saat akan pergi, Elsan tiba-tiba datang. Dan pada akhirnya mereka pergi bersama-sama. Namun masalah tak kunjung reda. Ara memutuskan untuk tidak ikut pergi karena dia tidak bisa melihat orang yang membunuh kakaknya tinggal bersamanya. Namun Elsan tidak berhenti membujuk Ara. Sayangnya keputusan Ara sudah bulat. Dia tidak ingin pergi dan pada akhirnya Elsan pergi bersama Ical dan Wulan saja. Setelah sampai tujuan, saat akan mencari kontrakan, mereka bertemu dengan pria tua yang bernama Wortel, tapi bukan makanan. Wortel pun menunjukkan kepada Elsan dan yang lainnya kontrakan dekat sini. Saat sedang bersantai, Ical meminta maaf kepada Elsan tentang Ara karena salah Ical yang membunuh abangnya Ara sehingga Ara tidak bisa ikut bersamanya. Elsan pun tidak mempermasalahkan hal tersebut karena mereka adalah keluarga. Di lain sisi, Irman memarahi anak buahnya karena tidak becus menangkap Elsan dan Ical. Namun ada satu anak buahnya yang mengatakan kalau Pak Irfan tidak menyuruh kita untuk menangkap mereka. Tapi Irwan masih saja ngeyel. Film pun berganti kepada seorang yang bernama Pak Irfan yang sedang pulang ke rumah untuk menghabiskan waktu bersama anak perempuan kesayangannya yang bernama Freya. Namun Freya malah sibuk dengan gamenya sendiri tanpa memperdulikan papanya yang sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan anaknya. Sepertinya hubungan mereka kurang baik. Pada keesokan harinya, Elsan dan Ical mencoba untuk mencari pekerjaan dimanapun. Namun mereka masih belum mendapatkannya. Ical yang akan pulang melihat ada ruko permainan dan memasuki permainan itu untuk menghibur dirinya. Saat Ical sedang bermain, dia mendengar bahwa ada tempat perjudian dan mencoba mengintipnya. Film pun tiba-tiba berpindah ke rumah Elsan, di mana Elsan yang sudah selesai menjemput Wulan pulang sekolah. Melihat Ical dapat uang banyak, Ical pun menjelaskan kalau dia habis berjudi sehingga dapat duit banyak dan mengajarkan Elsan bagaimana caranya berjudi dengan benar. Mereka kemudian ke sana dan menang judi banyak. All in, brother. Namun pada saat perjalanan pulang, Ical menjelaskan kalau dia sudah berbuat curang sehingga menang permainan tadi sehingga mendapatkan untung yang sangat banyak. Namun apesnya salah satu anak buah pemilik tempat perjudian itu mendengar perbuatan mereka. Film pun berpindah kembali kepada Pak Irfan yang sedang berada di kantor. Dia lalu menelepon Irman. Irman kemudian memberitahu bahwa dia sudah menemukan tempat Elsan dan akan segera menangkapnya. Pak Irfan yang mendengarnya pun sangat marah kepada Irman karena itu bukan tugas dia untuk menangkapnya dan tidak perlu ikut campur karena Pak Irfan telah menyuruh orang untuk menemukannya. Film pun berpindah kepada Elsan kembali. Saat sedang perjalanan pulang, Elsan dihadang oleh anak buah pemilik judi itu karena mendapatkan kabar kalau dia telah dicurangi oleh Elsan dan Ical.
Namun anehnya para warga tempat itu malah dengan sengaja mengajar Ical dan Elzan dengan perbuatan yang tidak dilihat seperti laki-laki sejati. Mereka dengan pengecutnya mengajar Elzan dan Ical secara bergantian. Pada akhirnya mereka berhasil menjatuhkan Ical dan Elzan dan anak buahnya merebut kembali uang mereka. Di malam harinya Ara yang setelah bekerja dan akan pulang, tiba-tiba ada orang yang tidak kenal mengganggunya. Mau gak mau Ara harus melawan mereka. Namun pada saat itu beruntungnya ada seorang pria tampan misterius yang membantu Ara untuk melawan para berandalan itu. Setelah selesai mengajar para berandalan itu, pria itu pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan sepertinya Ara mengenal pria misterius itu. Di lain sisi, Pak Irfan memberikan sedikit pelajaran kepada Irman karena dia sudah berani ikut campur dalam permasalahannya. Pak Irfan hanya menyuruh Irman untuk segera menutup kasus Tony, tidak menyuruh Irman untuk menangkap Elzan. Tapi Irman malah berusaha menangkapnya sehingga membuat mereka kabur, karena Elzan adalah pion Pak Irfan selanjutnya. Keesokan harinya pun, Ical dengan marah menggebrek tempat perjudian itu. Dia pun langsung mengacak-ngacak segalanya. Elzan lalu pun datang untuk membantu Ical mengalahkan para bencong yang tidak bisa bertarung itu. Pada saat bertarung dengan konyol, tiba-tiba pemilik asli tempat itu datang dan dia adalah Mas Wortel yang menolong Ezel dan Ical mencari kontrakan lalu. Namun dia terkejut mereka mengacak tempat-tempatnya. Mas Wortel dengan marahnya karena tempat-tempatnya diacak mengambil beberapa senjata untuk menyerang mereka berdua. Namun Elzan yang tidak gentar sama sekali langsung menonjok kepala Mas Wortel itu dengan mudah. Mas Wortel lalu memberikan kembali uang yang diambil oleh anak buahnya kepada mereka berdua. Sebelum mereka pergi, Wortel mencoba menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan merusak salah satu pesaing kasino yang ada di kota ini. Elzan yang mendengarnya tidak mau ikut campur lagi dalam permasalahan yang membahayakan dirinya dan keluarganya. Kemudian Elzan menarik Ical untuk pulang. Malam harinya setelah selesai makan malam, Ical mencoba membahas tentang kerjasama yang diberikan Mas Wortel kepadanya. Namun Elzan masih saja pada pendiriannya untuk menghindari segala macam yang berhubungan dengan kekerasan. Keesokan harinya Elzan yang telat untuk menjemput Wulan mengajak Wulan untuk makan siang terlebih dahulu. Namun di lain sisi, Ical malah menerima kerjasama yang diberikan Mas Wortel kepadanya. Mereka berdua kemudian menyusun rencana dengan apik untuk mengacak-ngacak tempat judi lain di kota ini. Tapi sayangnya saat akan pulang, Elzan melihat Ical sedang bersama Wortel dan anak buahnya. Malam harinya Elzan yang tahu Ical kerjasama dengan Mas Wortel memarahinya. Dia nggak mau hidup keluarganya dikejar-kejar oleh masalah terus-menerus. Namun Ical yang nggak punya pilihan karena mereka harus mengumpulkan uang banyak untuk pergi ke luar negeri agar lolos dari kejaran polisi. Dia harus menerima pekerjaan itu. Di lain sisi, ayah Pak Irfan yang tahu bahwa cucunya tidak dekat dengan Irfan mencoba untuk memberikan saran kepada Irfan agar lebih menghabiskan waktu dulu bersama anaknya dan keluar dari organisasinya sebentar. Namun Pak Irfan masih pada pendiriannya, yaitu ingin memperluas organisasi yang didirikan oleh bapaknya itu. Keesokan harinya, Ical yang sudah persiapan datang ke kasino saingan Wortel dan mencoba merusak mesin pemilik kasino itu. Ical yang sudah ketahuan mau gak mau harus mengajar mereka semua, atau kalau tidak dia yang akan babak belur diajar mereka. Ical lalu mengajar mereka dengan sangat brutal tanpa ampun. Walaupun sedikit kesulitan, namun mereka semua pada akhirnya tumbang di tangan Ical sendirian. Namun di lain sisi, salah satu wanita yang bernama Kumala, dia adalah salah satu anggota yang dijalankan oleh ayah Irfan. Dia mencoba menawarkan Ara untuk bergabung bersamanya dalam organisasinya. Namun Ara belum bisa memberikan jawabannya sekarang. Ara butuh waktu untuk mengambil keputusan. Dato orang yang menolong Ara kemarin membujuk Ara untuk mempertimbangkan tawaran yang diberikan oleh Kumala kepadanya. Walaupun Ara belum tahu organisasi apa yang diikuti oleh Kumala itu. Wortel kemudian ingin menghancurkan lagi kasino yang ada di kota ini lagi. Dia kemudian mengajak Ical untuk menghancurkan kasino online yang ada di kota ini. Namun pada saat mematikan saklar listrik,
Perbuatannya direkam oleh CCTV pemilik kasino tersebut. Pemilik yang tidak terima lalu menyuruh anak buahnya untuk mengacak-ngacak kasino milik Wortel. Keesokan harinya anak buahnya memberitahu Wortel bahwa kasinonya telah diacak-acak oleh pemilik kasino online yang Wortel kerjai tadi malam. Wortel yang tidak terima lalu bersama Ical dan sebagian anak buahnya melakukan balas dendam. Di lain sisi, Elsan yang khawatir Ical tidak pulang semalaman menelepon Ical. Ical memberitahu kalau dia akan melakukan penyerangan. Elsan yang mendengarnya kemudian pergi untuk membantu Ical karena takut adik satu-satunya kenapa-napa. Ical yang terburu-buru tanpa melakukan persiapan apapun kewalahan menghadapi para anak buah kasino tersebut yang sangat banyak, dan Ical pun melarikan diri bersama teman-temannya itu. Namun tetap saja mereka masih mengejarnya sampai Ical terjebak di jalan buntu. Ical yang kurang jumlah, tiba-tiba Elsan datang membantu mereka. Dengan dua kubu bersaudara, mereka semua bisa dikalahkan dengan mudah. Wortel pun memberikan bayaran lebih kepada Ical karena Elsan sudah datang membantunya. Saat dalam perjalanan pulang, mereka melihat mobil misterius. Mereka buru-buru takut Wulan keponakannya kenapa-napa. Namun saat membuka pintunya, terdapat Pak Irfan yang sudah menunggu mereka di sana. Begitupun juga dengan Ara yang ditunggu jawabannya oleh Kumala di tempat lain.